wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Rozi Kasmiati berperan sebagai supervisor yang akan melakukan percakapan pra-supervisi bersama dengan Ibu Rizka Purnamawati selaku guru kelas 8 SMP Negeri 3 Tigonagari. Selamat siang Ibu Rizka. Selamat siang, Bu Rozi. Apa kabarnya Bu Rizka? Alhamdulillah sehat. Ngajar Ibu pagi tadi? Iya, Ngajar kelas berapa? kelas 8. Kelas 8. Boleh saya minta waktu Ibu sebentar ya? Boleh. Saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu mengenai rencana kegiatan supervisi yang akan saya lakukan di kelas Ibu ya. Rencananya sebelum kita masuk, saya ingin mengetahui dulu apa-apa saja yang akan dipersiapkan nanti ya Bu ya. Apa harapan Ibu Rizka setelah kita selesai berbincang-bincang ini? Saya ingin setiap saat itu dilakukan observasi dan saya ingin mengetahui apa saja yang akan diobservasi oleh Ibu. Ya, begini ya Bu Rizka, supervisi kinerja Ibu dalam melakukan proses pembelajaran ini. Saya bukan menilai, tapi kita bagaimana nanti setelah supervisi ini perbaikannya untuk pembelajaran siswa kita agar mereka menjadi nyaman belajar di dalam kelas ya Bu ya. Nah, kalau saya boleh tahu metode pembelajaran apa yang akan Ibu kembangkan dalam pembelajaran dan aspek apa yang ingin Ibu kembangkan nanti saat di dalam kelas? Saya akan menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok. Dan aspek yang ingin saya kembangkan adalah keaktifan murid, kemudian kerjasama murid dalam kelompok, kemudian percaya diri untuk tampil di depan kelas di saat presentasi. Karena selama ini murid saya kalau mengeluarkan pendapat, bertanya ataupun tampil di depan kelas itu agak malu-malu. Iya, apalagi anak-anak kelas 8 ya Bu, masa-masa pubernya kalau diperhatikan sedikit dia akan malu. Tetapi dengan Ibu memberikan metode pembelajaran berkelompok, melatih siswa ya Bu ya, melatih murid kita untuk percaya diri tampil ke depan kelas, dan mereka kalau kita dilatih, insya Allah anak kita akan berani untuk tampil, kemudian dia bisa berkolaborasi dengan temannya ya Bu. Ya, Bagus sekali metode yang Ibu yang akan Ibu lakukan di kelas nanti. Nah, pada observasi nanti saya ingin melihat ya tentang keaktifan tadi Ibu ya, yang akan Ibu kembangkan tadi, bagaimana siswa itu percaya diri, kemudian aktif, bekerja sama dalam kelompok. Nah, nanti saya akan lihat bagaimana anak-anak ini apakah bisa dengan perencanaan yang Ibu lakukan bisa mereka belajar aktif dalam kelompok. Kemudian kira-kira kapan saya bisa masuk di kelas Ibu? Sekarang hari apa jadwal Ibu di kelas berapa? di kelas 8C. 8C hari Selasa. Oh, hari Selasa. Oke, hari Selasa. Coba saya lihat RPP Ibu yang mana yang akan Ibu apakan, yang akan Ibu ini yang nanti untuk tampil besok. KD 3.3. Oh, 3.3 dengan materi apa ini, Bu? Materi struktur dan fungsi tumbuhan. Oh, struktur dan fungsi tumbuhan. Tujuan pembelajarannya ini apa, Bu? Peserta didik dapat menganalisis struktur dan fungsi akar, batang, dan daun. Akar, batang, dan daun. Nah, nanti saya akan masuk di kelas Ibu untuk supervisi akademik. Setelah proses observasi akademik, kita akan melakukan percakapan lagi ya Bu ya. Nanti sekarang kan pasca observasi saya akan melihat Ibu sudah
lengkap dengan LKPD-nya, kemudian langkah bahan ajarnya sudah dipersiapkan, kemudian medianya apa yang dipakai nanti Bu yang akan dibuat? Medianya itu langsung dari tumbuhan. Oh, langsung tumbuhan itu anak akar, anak itu yang membawa. Jadi nanti anak itu langsung ya Bu ya. Kalau tumbuhan kita bisa, kalau akar bisa dicabut langsung ya Bu ya. Jadi dengan pembelajaran itu mungkin saya sangat tertarik sekali dengan metode yang Ibu lakukan itu. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang bisa percaya diri tadi Bu ya. Nah sekarang namanya observasi. Nah, jadi saya sudah melihat, jadi jadwalnya hari Selasa besok ya Bu ya. Jam keberapa kira-kira itu Bu? Jam 1 sampai jam 3. Jam 1 berarti jam 7.30 ya sampai jam setengah 10 ya. Oke Bu. Besok setelah saya supervisi nanti saya akan kembali kita namanya pasca observasi saya nanti bagaimana tindak lanjutnya kita bicarakan lagi Bu ya. Semangat Bu. Terima kasih. Nanti saya akan melihat Ibu ke dalam kelas Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai belajar, Ibu ambil absennya
Kayak sekarang kita presentasi kelompok depan ya. Kelompok siapa yang bukan tampil? Angkat tangannya. Ya, kelompok 1 ya. Nah, silakan kelompok 1 semuanya ke depan. Ya, semuanya ya. Semua anggota kelompok 1 ke depan. Beri pertanyaan kepada kelompok 1. Nah, kita persilakan kepada kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya. Baiklah, dari kelompok 1 akan melakukan diskusi kami pada topik yang akan dibacakan oleh Nafira. Dimulai mendengarkan ya. Nah, tunjukkan teman-teman semuanya ya. Perlihatkan akar serabut dan akar tunggang. Mana yang akar serabut? Nah, itu akar tunggang ya. Coba kelompok lain coba dilihat. Itu yang dipegang temannya itu akar tunggang. Nah, akar serabut. Akar serabut. Coba Lara pegang keduanya ya. Lihatkan temannya. Nampak perbedaan akar tunggang dan akar serabut? Nampak. Semuanya, ini semua kelompoknya sudah tampil. Jadi secara umum penampilannya semuanya sudah bagus ya. Nanti perlu diperbaiki lagi untuk diskusi yang selanjutnya. Baiklah, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini secara bersama-sama ya. Nah, jadi tadi kita membahas mengenai organ pada tumbuhan yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Untuk akar, sistem perakaran pada tumbuhan ada dua macam. Apa saja tadi? Akar tunggang dan akar serabut. Jadi tumbuhan dikotil memiliki sistem perakaran tunggang, sedangkan tumbuhan monokotil memiliki sistem perakaran serabut. Kuis ya, untuk melihat sejauh mana pengetahuan Anda tentang materi yang sudah kita pelajari tadi. Nanti kuisnya dikerjakan dalam waktu 10 menit. Bisa? Nanda, waktunya sudah habis ya. Silakan dikumpulkan kuisnya ke depan. Baiklah, Anda semuanya, supaya pelajaran yang kita dapatkan hari ini itu ilmunya berkah, maka baiknya kita tutup pembelajaran kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Ya, ingatkan ya. Jangan lupa kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan, kemudian dibaca lagi materi yang sudah kita pelajari di rumah, karena minggu depan kita akan ulangan. Bisa dipahami? Ya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Bu Rizka. Bu, selamat siang. Gimana kabarnya Kak? Sehat? Ya, sehat. Minta pindah sebentar ya Kak, karena Ibu pengen kita berdiskusi kembali setelah kemarin Ibu pas pra supervisi, kemudian kemudian observasi ke kelas kaya. Ada catatan-catatannya yang kita akan mencoba refleksi kembali ya kayak Intinya bagaimana perasaan Bu Rizka setelah menyajikan pembelajaran yang berdasarkan RPP yang Bu Rizka buat? Alhamdulillah perasaan saya senang dan bahagia karena proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Iya, alhamdulillah Ibu perhatikan juga seperti itu. Pembelajarannya sudah lancar. Kemudian menurut Bu Rizka, apa proses pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai dengan yang direncanakan Bu Rizka? Alhamdulillah sudah sesuai dengan rencana. Walaupun masih ada murid yang belum aktif dalam pembelajaran, tapi secara keseluruhan itu sudah aktif dan tidak malu-malu lagi aktif dan depan kelas. Menurut Bu Rizka, apakah indikator yang diberikan sudah tercapai semuanya? Yang sudah dilakukan pada saat mengajar, yaitu saya memberikan pembelajaran sesuai dengan SOP yang sudah saya susun. Kemudian menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi untuk mengatasi kebosanan siswa ketika proses pembelajaran berlangsung. Dan membuat siswa menjadi aktif, mampu bekerja sama dalam kelompok dan percaya diri tampil. Berarti di sana tujuan pembelajaran Bu Rizka sudah tercapai menurut Bu Rizka. Dilihat dari RPP yang Bu Rizka, metode yang disampaikan tadi sudah tercapai menurut Bu Rizka. Alhamdulillah sudah tercapai sesuai dengan yang Ibu Rizka inginkan, ya bagus. Berarti anak-anak Ibu yang Ibu Rizka yang diberikan materinya tadi, keaktifannya ya tadi ya, keaktifannya, kemudian kerjasamanya, kemudian percaya dirinya sudah sekitar 90% lah sudah ya Bu ya. Alhamdulillah, berarti apa yang Ibu inginkan sudah tercapai. Kemudian menurut catatan saya kemarin waktu masuk dalam observasi, kemudian mulai dari pra observasi kemarin kita akan berbincang-bincang apa-apa yang Ibu Rizka persiapkan, yang persiapkan RPP-nya, kemudian bagaimana medianya ya kan, media pembelajaran, kemudian bagaimana strategi yang Ibu sampaikan, strategi supaya anak Ibu ini bisa aktif dalam pembelajaran, kemudian bisa berkolaborasi dalam kelompok, kemudian percaya diri untuk tampil di depan kelas ya Bu ya. Jadi alhamdulillah saya melihat anak-anak sudah aktif, tidak malu-malu lagi ya, tidak malu dalam menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian anak ada yang bertanya, kenapa ini seperti ini Bu, yang kurang jelas dia ditanyakan. Biasanya tidak Bu ya, biasanya dia diam saja, sudah mengerti dia saja. Tapi saya perhatikan kemarin anak Ibu sudah mulai aktif dalam pembelajaran, berarti yang Ibu inginkan tuh sudah tercapai ya Bu ya. Kemudian apalagi yang ingin Ibu Rizka kembangkan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan? Saya ingin lebih baik lagi dalam membuat perencanaan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat murid, menggunakan alat peraga evaluasi dan metode pembelajaran yang dilakukan sehingga murid lebih aktif dalam pembelajaran, bisa berkolaborasi dengan kelompok, satu diskusi dan tampil percaya diri. Iya, ya bagus sekali ya Bu Rizka. Kita sebagai guru harus melakukan membuat media pembelajaran yang menarik. Nah, kemarin saya waktu masuk observasi kemarin, Ibu tidak menampilkan rencana, Ibu menampilkan infokus Bu ya.
jadi fokus lampu mati ya, jadi tidak jadi menampilkan, itulah makanya saya lihat ibu tidak jadi menampilkan fokus. Padahal waktu bapak ingin menampilkan yang bu, berarti anak tuh bisa juga melihat dengan belajar menggunakan IT bu ya, dengan infokus. Jadi kemarin ibu tidak menampilkannya. Mudah-mudahan besok bu ya, dengan kita berkolaborasi dengan seperti ini, bisa kita nanti pembelajaran berikutnya bisa ibu menampilkan medianya, misalnya infokus, supaya anak ini bisa melihat apa-apa saja nanti pembelajaran atau langkahnya lebih mudah dia. Jadi ibu lebih mudah juga ya menyampaikan langkah pembelajarannya. Jadi saya perhatikan itu yang banyak. Kemudian tujuan pembelajarannya seharusnya ibu tuliskan ya, ibu tuliskan kemarin karena infokusnya tidak ada, ibu tuliskan, mungkin ibu sampaikan ada, kadang ya ibu sampaikan ada, tapi saya kalau dituliskan jadi anak itu nampak juga ya. Tapi alhamdulillah saya perhatikan mulai dari proses dari kegiatan itu dari awal sampai terakhir, ibu sudah bagus sekali nampak menurut saya sudah sesuai dengan menggunakan medianya, apalagi medianya yang dibawa anak-anak itu sendiri yang mencarinya bu ya, akarnya, kemudian daun, batang, yang untuk mengidentifikasi apa kemarin bu? Struktur. Ya, dengan media seperti itu langsung dibawa anak, jadi anak ini ya bu ya bisa termotivasi dia ya bu ya, bisa semangat ya bu ya dengan media yang langsung. Kemarin bu cuman infokusnya lampu mati, jadi kami tidak bisa menyiapkan. Menurut ibu setelah kami bincang ini, bagaimana pendapat ibu tentang setelah ibu lihat tadi kan video Rizka dalam supervisi, bagaimana menurut ibu? Dari hasil, terima kasih Rozi ya. Iya, Bu. Dari hasil coaching Rozi bersama Rizka, tadi sangat bagus sekali ya. Jadi Rozi tidak memberikan jawaban atas pertanyaan Rozi sendiri. Jadi Rizka tadi memberikan jawabannya, Rozi hanya menggali kompetensi yang ada pada Rizka. Cuman tadi saya sudah juga menanyakan ke Rizka, kan ada anak yang tidak aktif. Biasanya Rozi tanyakan apa yang dilakukan oleh Bu Rizka untuk melakukan sesuatu, apa yang akan dilakukan beliau, sehingga anak itu aktif semuanya. Kemudian tadi satu lagi masalah infokus, kalau lampu mati apa alternatif lain yang digunakan? Nah, ini kan punya alternatif ya, kan punya 1000 cara ya. Tidak terfokus, misalnya kalau lampu mati nggak ada infokus, apakah proses pembelajaran terhenti atau terhalang untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Jadi ada alternatif dari beliau yang ditanyakan tadi. Udah bagus ya, coachingnya sangat bagus sekali. Ya, terima kasih. Jadi itu sedikit masukan yang Rozi ya. Rozi sudah menggali dari si Rizka kompetensi yang dimilikinya dalam proses pembelajaran pada saat itu. Terima kasih Rozi. Iya, terima kasih Bu atas masukannya. Iya tadi saya lupa karena di dalam proses observasi tadi, karena Rizka sudah membawa alat-alatnya, jadi saya tidak menanyakan ya apa yang harus ditampilkan tadi. Jadi untuk jadi dengan sharing dengan ibu seperti ini, saya bisa terlatih lagi berkomunikasi, keterampilan berkomunikasinya, dan Rizka juga bisa juga memperbaiki ya Bu ya. Kita sama-sama belajar di sini supaya anak kita ini bisa kita sebagai guru menuntunnya supaya bisa aktif, kreatif, dan bisa menghasilkan. Kalau dia menggunakan IT, bisa dia berkarya dengan teknologi. Terima kasih Bu Rizka atas waktunya. Terima kasih Bu Net telah mendampingi saya saat coaching pasca supervisi. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang bagus sekali ya, coachingnya bagus, mantap.